Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini seperti biasa ya. Saya akan unboxing sekalian review sekalian saya bongkar lah seperti biasa lah. Ini karena ini permintaan banyak teman-teman ya untuk Tranyo 120 watt yang versi baru ya. Versi baru. Sebentar saya buka dulu sekalian. Jadi Tranyo yang 120 watt versi baru yang punya portnya itu, jadi portnya itu kayak unit itu loh. Sebentar saya tunjukkan ya. Jadi dia hmm, dua port antara C sama A, tapi tidak bisa digunakan secara bersamaan ya, karena dia bisa hanya berdiri sendiri-sendiri ya. Pengecasannya bisanya sendiri-sendiri, nggak bisa digunakan berduaan ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Jadi jangan ditanya lagi ini bisa ngecas berdua, enggak bisa ya. Ini sama ini ya. Nah ini dia versi yang terbaru ini ya. Nah ini jadi model kayak unit gini ya, ada port USB A, port C, dia berdekatan ya. Jadi dia tidak bisa dicolok keduanya bersamaan ya. Memang sudah ada aturannya seperti itu. Ini juga seperti itu, tidak bisa. Nah, tapi nah ini kan Tranyo versi terbaru ya. Apakah metodenya sama yang masih yang dulu? Nah, ini Tranyo yang dulu ya, Tranyo yang dulu satu pot C seperti ini ya, sama 120 watt 120 watt, tapi ini versi yang baru. Hanya saja ini sudah saya bongkar ya, saya bongkar dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa gitu ya. Nah itu, dan saya ya eh, waktu itu kurang merekomendasikan ini ya, karena memang ya dalamnya spesifikasinya seperti charger abal-abal lah ya. Ditambah lagi ini ya, kalau ini nempel ya. Ya kan, ini pengecekan singkat ya, pengecekan eh, banyak teman-teman. Nah ini kalau ini coba enggak, nah itu loh maksud saya. Sekilas kayaknya apa, nggak masuk akal ya, tapi rata-rata charger yang abal-abal ya, bisa dibilang abal-abal, rata-rata seperti ini nih. Saya contohkan ini ya, ini 65 watt ya, yang setelah dicek dibongkar ya Samsung ini ya, ini hanya 45 watt ini. Nah, nempel dia gitu ya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Dan ini sudah pernah saya bongkar getuknya kayak apa ya kan, sudah saya tunjukkan semua gitu. Nah ini sekarang versi yang baru. Nah semoga ya versi baru itu apa namanya, tidak seperti 120 watt yang lama. Nah ini kita lihat-lihat dulu ini ya. Dia sepertinya dapat kabel ya, saya nggak tahu ya. Sepertinya dapat kabel 120 watt ini, C to C. Ini adapter kit Type C to Type C, full compatible with all mobile protocol, super fast charging, support laptop. Ini dibilang support laptop juga loh ini ya. Oh iya, kayaknya sepertinya ini ya dapat kabel 1 meter. Oh ini masih tulisannya tulisan China ya, teranyonya ini ya. Made in China ini ya tuh. Ya semoga nggak seperti yang itu ya, semoga gitu loh. Cakep ya, boxnya cakep ya. Saya bilang cakep, cakep boxnya. Nah, ini oh iya dapat kabel ya. Ya dibilang, kalau saya bilang dari beratnya, ini modelnya kayak model ini beratnya ya. Ya model itu seperti teman-teman tahu sendiri isinya seperti apa ya. Kita lihat aja nanti ya, kita lihat aja. Tapi lumayan cakep ya, stylenya cakep, stylenya ya, stylenya. Kita timbang dulu ya. Ini kita taruh sini biar kelihatan mana ini ya.
Kita timbang seperti apa. Nah ini 131. Kalau yang lama sama ini. Oh ya, 119. Beda ya. Lebih berat ini ya. Lebih berat ini. Oh, ini ada plastiknya. Jadi ini ternyata ada plastiknya ini. Oh, ada plastiknya. Tapi desainnya ya lumayan cakep sih. Desainnya lumayan cakep ya. Beda sama yang lama. Nah, ini ya kan? Dia 2 pot ya. Ada C, ada C-nya kok lucu ya. Nah, ada A, jadi dia jadi satu. Tapi ya nggak sama sih ya. Kalau ini masih terpisah ya. Kalau ini kayak menyatu ya, kayak menyatu ya. Tampilannya dia ada geret-geretnya gini, gelombang, nih, teranyo di sini. Nah ini sama sih kalau saya lihat dari gaya tulisannya sih sama ya, warnanya pun sama. Cuman desain depannya ini agak ada kempling-kemplingnya di sini. Oh ya, cakep, cakep, saya bilang cakep ya. Ini kita dapat kabel C2C seperti ini ya. Itu sini. Ini kalau dari keterangannya berapa watt ini? 120 watt. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu ini seperti apa. Langsung menyala. Ya, kelihatan enggak tadi waktu menyalanya itu? Ya? Kita coba ini. PD 3.1. Wih, Dian. 3.1 loh ini. Lumayan loh ini PD 3.1 loh. Sama yang ini nanti kita bandingkan ya. Nanti kita bandingkan dulu. Langsung berjalan ya super Fugnya ya. Cucok ya ini, cucok ya. Coba kita beralih ke USB-A-nya ya. USB-A-nya sebentar. USB-A. Kita beralih ke USB-A. Kita lihat dulu USB-nya. Hijau semua, ini bisa masuk super Fug juga sih. Wah, iya benar. Ya saya bilang sih oke lah. Oke, cakep ya. Tapi ya semuanya kan perlu kita telusuri ya. Kita cobakan ke beberapa perangkat apakah harus pakai kabel ini atau kita cek dulu ya kabelnya ini ke power Z ya. Ini kita cek ya. Ada makernya sepertinya enggak ada ya, karena dia udah kelamaan muter, udah kelamaan muter ya, sudah bisa dipastikan lah nggak ada. Kita coba untuk pengecasan. Dia bisa berjalan keluar berapa watt ya, 65 watt ternyata. 65 watt. Nah, ya, dia hanya berjalan di 62. Ya kan? Jadi dia memiliki power delivery 62 watt. Gitu loh. Dia tidak bisa 120 wattnya itu ketika dia masuk ke misalkan ke protokol-protokol ya. Kita cek pakai ini ya. Dia masuk ke protokol itu bisa ya, misalkan ke Mi Turbo 120 watt, max 120 watt dia oke. Terus mungkin juga untuk super Fug ya bisa 120 watt. Ini kalau kita lihat, nah ya kan 65 watt ya. Tuh. PD malah di sini munculnya PD 3.0. ya. 65 watt. Nah, itu ya. Sekarang kita akan cobakan
apa namanya ini, multi protokolnya ya, multi protokolnya. Kita coba ke Vivo dulu ya. Vivo ini, Vivo Y100. Coba. Wah, 100. Mana? 10 watt tulisannya. Koma desimalnya langsung muncul ya. Nah, ini kita lihat perjalanan wattnya. 20, 31. Wais. Bagus ya, bagus. VFCP ya, dia masuk ini ya. 45. Wih. Bagus. Masuk sampai segitu ya ke Y100 ini. Bisa 45 watt nih. Tuh. Tapi ya itu udah nggak kaget ya, terus turun 37. Itu hal yang biasa ya. Sekarang kita coba untuk apa namanya? Ke Superfook ya. Ini ke Oppo ya. Oppo coba. Manis sih, sepertinya lancar ya. Nah ya, koma desimalnya lancar. Tuh lihat tuh. Ya, keren, keren, keren. Kalau saya bilang ya keren. Ya. Tapi penilaian itu ya memang harus dibongkar ya. Kalau dibongkar dia menggunakan metode apa namanya? Metode abal-abal ya. Kacau ya. Ini kita belum coba nempel atau tidak ya tadi. Nah, masuk ya. Kita tes untuk ke mana? Mi Turbo. Mi Turbo mana nih Mi Turbonya? Bentar. Kita tes dulu ya. Habis itu mana ya? Ini. Jadi multi protokolnya bagus ya. Saya rasa bagus ini. Multi protokolnya bagus. Dia kuat lah istilahnya gitu ya, kuat. Kalau boleh saya kasih penilaian, multi protokolnya bagus, kuat. Nah itu ya kan ya. Sekarang kita coba ya. Tadi wah ternyata nempel bro. Ya kan. Nah itu saya meyakini ya kalau ini model beratnya ya thermal yang lembek, dan colokannya sih colokan apa namanya, kelistrikannya tancap gitu. Hanya saja ini saya kalau mau bongkar ini harus pakai gerinda ini ya, karena ini benar-benar paten ya, paten. Dia metode apa namanya, casingnya itu casing paten ya, casing paten. Sama ini sama, makanya waktu bongkar ini agak susah, itu ada videonya saya. Berbeda sama ini ya, kita ketok aja di sini, tek tek ya kan, kita congkel bisa kebuka. Tapi kalau ini sulit ya, ini harus kita bongkar. Jadi kalau kita mau bongkar ini ya ada waktu sendiri ya. Videonya saya bikin sendiri kalau nanti saya mau bongkar. Tapi secara secara keseluruhan pengecekan bagus ya. Pengecekan bagus, tapi kita belum coba untuk USB-A-nya ya. Secara pengecekan bagus, dan protokol juga bagus. Hanya saja ya masih diragukan karena kenapa? Ya karena itu tadi, satu dia apa, nempel magnet ya kan, colokannya. Nah, ternyata dia tidak bisa ya di USB-A-nya ya untuk Mi Turbo. Kita bandingkan sama ini ya. Kita bandingkan sama ini. Coba iseng-iseng ya, kita bandingkan. Bisa enggak ini untuk Mi Turbo? Atau kabelnya? Enggak lah. Apa karena kabelnya atau gimana? Iya, karena kabelnya ini sepertinya ya. Tapi kalau memang itu ke ini ke mana, Superfook
malah mau sepertinya. Nih, tuh USB A-nya loh ya. Nah, kita coba ya. Sepertinya mau. Oh, enggak juga. Hah? Oh, mau. Nah, iya, saya udah duga ini mirip ya. Hampir sama multi protokol lainnya ya. Jadi dia untuk apa USB A-nya itu ke Xiaomi dia nggak mau, dia ada di C-nya seperti itu. Tapi ya saya masuknya lumayan ya, 37 ini ya. Kelihatan ya nih, 35. Nah, itu penarikannya ya. Nah, oke, nah ini jadi kesimpulannya charger ini lumayan ya. Kalau hanya untuk istilahnya handphone-handphone kayak punya saya ya, istilahnya seperti itu ya, handphone-handphone tingkatan yang saya pakai seperti ini ya enggak masalah. Tapi kalau untuk yang harga-harga mahal ya saya enggak menyarankan ya untuk charger ini. Itu loh ya. Tapi kalau handphone-handphone kayak model-model kayak punya saya yang masih rendah lah istilahnya ya enggak apa-apa menggunakan charger ini. Tapi kalau yang high end handphonenya ya janganlah ya, jangan. Ini dipandang dulu modelnya ya, ya kan, biar jelas kalau kalian mau check out. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.